Oke, selamat malam Bu Tenia. Ini perkenalkan kami dari kelompok 10 yang mengambil SDG 9 untuk studi kasus proyek kami ya. Di sini sebelum masuk mungkin perkenalan dulu dari saya sendiri, Zulfa Mustafa Ahyaris Wahyudi dengan NIM 010. Saya Christian Felix Kaliman Sugiono dengan NIM 31. Saya Muhammad Fadirafa dengan NIM 22 dan satu teman kami lagi yaitu Ung Pengseng dengan NIM 080 tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Oke, jadi apa yang ingin kami presentasikan malam ini adalah terkait usability testing dan validasi prototipe dari aplikasi kami sendiri ya, yang bertemakan kelautan ya, yang judulnya itu Nautiport untuk pelaporan sampah di pantai ya. Jadi untuk background kami sendiri ini hari ini itu tujuannya untuk membuatkan data dari usability dan penerimaan pengguna terhadap fitur inti dari aplikasi pelaporan sampah kami ya. Jadi untuk secara spesifik itu kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu untuk memahami alur kerja dari pelaporan sampah dari awal sampai akhir dari sisi pengguna. Lalu yang kedua itu kita bagaimana caranya menentukan pain points atau hambatan pada navigasi secara high fidelity. Lalu yang terakhir itu apakah sistem reward atau gamifikasi yang ditawarkan itu sesuai dengan motivasi pengguna atau tidak ya. Untuk metodologi sendiri kami ukur itu ada 3 ya kurang lebih ya. Yang pertama itu ada sistem usability scale, itu untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan ya secara umum. Lalu yang kedua itu ada user experience questionnaire ya. Jadi kita mengukur aspek dari segi pengguna juga terkait daya tarik dan juga kejelasan dari aplikasi sendiri. Lalu yang ketiga ini kita juga mengukur metrik dari kesuksesan atau tingkat keberhasilan tugas dan time on task dari aplikasi kami sendiri. Skenario yang diajukan ke partisipan itu kami canangkan 4 skenario ya. Yang pertama itu ada onboarding. Jadi skemanya itu ketika pengguna baru mengunduh aplikasi, mereka ini harus bisa atau dicoba melakukan registrasi akun dan memahami tujuan aplikasi. Lalu yang kedua, pengguna juga akan dicoba dan disuruh untuk menemukan tumpukan sampah plastik atau sampah-sampah terkait di pantai ya. Lalu difotokan juga, lalu tentukan juga lokasi dan dikirimkan laporannya melalui aplikasi. Lalu yang ketiga, ada namanya itu exploration ya. Jadi pengguna itu akan disuruh melihat status laporan yang telah disubmit sebelumnya dan bisa ditukarkan juga dengan poin yang didapat ya. Jadi setiap laporan itu nanti poin yang didapat itu beda-beda tergantung ukuran berat sampah yang didapatkan. Lalu yang terakhir ini ada data insight ya. Jadi pengguna ini nanti dia bakal mencari informasi terkait pantai mana yang paling kotor dan sekitar area yang diperlukan melalui fitur peta. Lalu untuk artefak konsep sendiri ini kita menggunakan high fidelity interaktif, lalu platform simulasi yang digunakan kita itu secara mobile ya. Di sini kita memakai framework Flutter. Lalu yang ketiga itu link prototipe, mungkin nanti kita taruh link Figma juga sama aplikasinya. Lalu yang terakhir di sini ada mengenai visual ya atau lampiran dari screenshot antarmuka aplikasi kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai partisipan dan seterusnya oleh Mas Felix ya. Ya, baik, terima kasih. Untuk bagian berikutnya yakni partisipan, orang-orang yang kami ambil ini rata-rata yaitu sebuah relawan dari pantai yang berada di Cilacap. Dan di mana karakteristik orang-orang yang kami dapatkan yakni sebagai berikut ini. Berentang usia dari 20 sampai 25 tahun, mahasiswa atau young adult, pengguna aktif smartphone, pernah mengunjungi pantai atau wisata alam minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir, dan apa relevansi partisipan di dalam tag yang kami atau aplikasi yang sedang kami uji coba ini.
Relevansinya yaitu partisipan ini sangat relevan karena mereka mewakili target demografis utama, yaitu nanti generasi muda yang tech savvy dan memiliki kesadaran lingkungan tinggi atau eco-conscious, di mana mereka adalah calon pengguna awal atau early adopters yang memiliki potensi terbesar untuk menggunakan aplikasi berbasis crowdsourcing, yang dimana dengan adanya crowd atau pengguna awalan ini, kami berharap mereka dapat menyebarkan aplikasi ini kepada masyarakat yang lebih luas, yang dimana mereka dapat ikut berkontribusi nyata juga dalam bagian membagikan informasi atau menyebarkan tentang penggunaan aplikasi ini, supaya pelaporan itu lebih baik dan pelaporannya dapat dilacak serta terlihat impact-nya secara langsung atau real world impact. Lalu ada temuan pengujian prototipe. Hasil pengukuran yang kita dapatkan dari SUS score yaitu 72,5 dari 100. Yang dimana interpretasi aplikasi ini, aplikasi dapat diterima dengan baik. Namun ada beberapa fitur yang perlu penyederhanaan. Komplain utamanya yaitu dalam bagian navigasi dan pencarian penilaian atau bagian leaderboard dari fitur gamifikasi. Yang dimana kata user atau partisipan, kami sulit menemukan menu tersebut dikarenakan menu tersebut agak terselubung dan tidak terlihat. Jadi dari sisi kami developer ingin memperbaiki itu agar aplikasi ini lebih user friendly dan dapat dipakai oleh semua orang tanpa ada gesekan atau ketersulitan dalam menerima teknologi baru ini. Yang kedua ada task completion rate, yang dimana onboardingnya yaitu 100%, reportingnya 87,5%, satu kegagalan pada fitur geotagging, dan exploration 100%. Yang dimana ini sudah sangat baik, walau masih ada sedikit ketidaklayakan, akan kami usahakan untuk memperbaikinya lagi. Terus ada UEQ result, yang dimana atraktifnya itu positif 1,8, desain visual sangat disukai, tapi efisiensinya itu agak netral, dikarenakan yang saya sebutkan tadi, ada UI elemen dan navigasi yang kurang user friendly dan tidak mengencompass orang yang terkadang tuh nggak terlalu memperhatikan lah bahasanya. Lalu bagian segmen berikutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rafa. Silakan. Oke, untuk penjabaran hasil dan analisis, yang pertama itu ada performance utama. Pengguna kesulitan mengatur titik lokasi secara presisi pada peta. Sensitivitas sentuhan peta menyebabkan beberapa kali percobaan ulang. Proses pelaporan dianggap memiliki terlalu banyak langkah untuk konteks penggunaan di luar ruangan pantai. Untuk analisis berdasarkan user goal-nya itu, di goals-nya, kuantifikasi dan identitas. Itu terpenuhi. Visual feedback berupa animasi poin dan pesan apresiasi setelah laporan dikirim memberikan rasa kontribusi dan dampak nyata bagi pengguna. Untuk do goals-nya, efisiensi tindakan itu belum optimal. Fairnya langkah dalam proses pelaporan meningkatkan cognitive load dan menghambat tujuan utama untuk pengguna melaporkan sampah secara cepat. Selanjutnya ada rekomendasi berbagai desain. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis usability, berikut rekomendasinya. Yang pertama itu priority pertama ada perbaikan kritis, mengoptimalkan fitur GPS auto detect dan menambahkan tombol lock location untuk mengurangi ketergantungan pada penentuan lokasi manual. Priority kedua itu ada penyederhanaan alur, menggabungkan halaman pengambilan foto dan pemilihan kategori sampah ke dalam satu layar, single screen interaction. Lalu yang terakhir, priority ketiga ada peningkatan visual feedback, memperbesar ikon kategori sampah serta meningkatkan kontras warna agar tetap jelas saat digunakan di bawah cahaya matahari langsung. Baik, untuk berikut ini sedikit demo dari aplikasi kami yang sudah di unit testing. Mungkin yang kami testing ini, yang kami tunjukkan belum yang full itu karena yang full saya belum pegang. Jadi yang pegang teman-teman saya. Berikut bagian dari aplikasi kami. Ya, dapat dilihat dalam aplikasi ini ada login dengan email atau masuk dengan Google atau Facebook. Atau Anda juga bisa daftar sebagai user baru. Setelah kita masuk, ada penjelasan di bagian ini, ada navigasi juga. Yang tadi disebutkan itu, ini navigasinya kurang baik karena hilang.
Dan mungkin taggingnya tadi yang dibicarakan itu bisa membingungkan. Ini leaderboard juga berada di bagian yang kurang terlihat karena dia berada di bawah sini. Dan untuk profil menurut saya sih sudah bagus ya, cuma yang tadi dikomplain hanya di bagian leaderboard dan navigasi pelaporan gini. Mungkin itu sekian dari aplikasi kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan sekian dari kami pamit dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari tim Nautiport. Sekian, terima kasih.